Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wallahu ta'ala fi kitabil karim walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, Pengasih, Penyayang, yang sudah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, baik nikmat lahir, nikmat batin, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, serta berbagai nikmat yang lain yang tak mungkin kita bisa menghitung daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita syukuri dengan penuh rasa syukur, betul-betul syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua manusia hakikatnya punya keinginan untuk bisa hidup sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Akan tetapi, kadang kenyataan menjadi lain. Tak semuanya harapan itu menjadi kenyataan. Tetapi kalau kita mau berusaha sesuai dengan proses yang berlaku, insya Allah tidak ada istilah pengorbanan yang sia-sia. Ya, dalam pandangan Islam, insya Allah tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Semua pengorbanan yang kita lakukan, kalau kita niatkan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sia-sia. Karena segala sesuatu itu pasti akan ada hikmahnya. Ya. Termasuk usaha yang tidak berhasil, itu pun ada hikmahnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai suatu gambaran, seorang yang sudah kaya, biasanya mereka berkeinginan supaya lebih kaya lagi, dan lebih kaya lagi. Ya. Begitu juga seorang yang kondisinya sederhana, mungkin mereka sudah merasa cukup terhadap yang ia miliki. Ataupun bisa jadi tetap ia berusaha supaya lebih dari apa yang sudah ia miliki. Terlebih orang yang tidak mampu, biasanya mereka berupaya bagaimana caranya supaya hidup ini menjadi lebih baik dengan berbagai usaha, berbagai cara ia jalankan, ia lakukan, dan tentunya sesuai dengan prosedur yang ia miliki. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang harta. Ya. Kalau kita berbicara tentang harta, supaya kita hidup ini merasa syukur, mari kita pandang
orang yang hartanya ya kurang ataupun di bawah daripada kita. Dengan demikian insya Allah kita akan merasa syukur terhadap perolehan ataupun harta yang kita miliki. Sesekali nggak ada salahnya kita memandang orang yang di atas kita. Tetapi lebih banyak kita harus memandang orang yang di bawah kita dalam artian dari segi ekonomi ataupun harta benda. Karena dengan kita memandang orang yang berada di bawah kita, insya Allah kita akan merasa bersyukur. Tetapi untuk penyemangat tentunya juga memandang orang yang ada di atas kita. Ya. Tetapi orientasi secara umum berbicara soal harta, pandanglah orang yang berada di bawah kita. Ya. Karena kalau kita selalu memandang yang berada di atas kita, maka rasa syukur kita nantinya berkurang. Bahkan bisa jadi kurang bersyukur ataupun tidak bersyukur. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun toh kita dari segi pandangan agama tentang keimanan, jika kita melihat orang yang punya iman tinggi, tentunya kita memandang orang yang di atas kita, ya. Sehingga ada motivasi supaya kita bertambah keimanan dan ketakwaan kita. Karena hidup ini hakikatnya yang dicari itu adalah kebahagiaan. Baik kebahagiaan ketika kita ada di alam dunia ini maupun ketika kita berada di alam akhirat. Sehingga di dalam Al-Quran pun ya, itu sebuah doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, aku berikan kebahagiaan di dunia ini, kebahagiaan di akhirat kelak, dan jauhkan aku dari api neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, akan mengabulkan siapa yang memohon. Ya. Kita nggak usah istilahnya itu pesimis akan permohonan yang kita lakukan. Insya Allah kalau kita betul-betul optimis memohon, insya Allah akan dikabulkan. Ya. Kalaupun toh ada yang bilang mana yang harus diutamakan, dunia apa akhirat, ya, insya Allah ya, semuanya penting. Karena Allah pun juga menyatakan ya, tuntutlah kampung akhirat, tetapi jangan kau lupakan akan duniamu. Jadi semuanya penting. Dunia penting, akhirat penting. Karena kita yang akan capai adalah bahagia di dunia ini, bahagia di akhirat kelak. Dan apapun yang kita inginkan itu tidak terlepas dari cobaan, dari ujian. Ya. Apapun yang kita harapkan tidak terlepas dari ujian ataupun cobaan. Dan ini juga Allah akan memberikan suatu ujian, memberikan suatu cobaan. Dan perlu digarisbawahi bahwa cobaan ataupun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya, bukannya di luar batas kemampuan, tetapi tetap pada koridor ya, kita mampu untuk mengatasinya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Tetapi hendaknya kita juga harus bersabar menerima cobaan ataupun ujian tersebut. Dan salah satu cara dalam kita mensikapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Allah sudah katakan wasta'inu bis-sabri was-shalah.
Minta tolonglah kamu dengan sabar dan mengerjakan sholat. Cobaan apapun insya Allah. Kalau kita benar-benar minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesabaran dan menjalankan ibadah sholat, insya Allah Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Ya. Nah, tentunya pertolongan Allah akan diberikan kepada kita, ataupun doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Tentunya kita harus menjalani apa yang menjadi perintah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah akan mengabulkan doa kepada orang yang sudah menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi semuanya berharap bahagia di dunia, bahagia di akhirat, walaupun toh kenyataannya terkadang ada sementara yang hanya bahagia di dunia saja, ada yang bahagia di akhirat saja, ya, dan ada yang di dunia juga tidak bahagia, di akhirat juga tidak bahagia. Itu mungkin karena seseorang tersebut tidak mempunyai prinsip ataupun tidak punya keyakinan yang kuat akan ilmu agama. Seorang yang mempunyai keyakinan kuat terhadap ilmu agama, insya Allah dia akan peroleh suatu kebahagiaan, baik di kebahagiaan di alam dunia ini maupun di alam akhirat kelak. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa kita ini menerima nikmat, ya, mensyukuri nikmat, ya, marilah kita sama-sama, ya, kita merasa bangga dengan apa yang sudah kita miliki, dan kebanggaan kita ini tentunya perlu bukti nyata, ya, perlu bukti nyata. Dengan kata lain, kita harus bersyukur atas segala nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Karena dengan kita bersyukur, insya Allah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambah nikmat-nikmat kepada kita semua. Ya. Begitu juga kita harus mengikuti Rasulullah SAW. Adapun Rasulullah SAW mengatakan, ya, jagalah 5 hal sebelum datangnya 5 hal, ya kita jaga. Ya, kita jaga. Misalnya, ya, jaga hidup kita sebelum mati kita. Ya. Jaga muda kita sebelum tua kita. Ya. Jaga kesempatan kita sebelum datangnya kesempitan kita. Jaga kesehatan kita sebelum datangnya sakit kita, dan juga jaga kekayaan kita sebelum datangnya miskin kita. Jadi itu kita jaga. Ya, bagaimana caranya menjaga? Tentunya sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada. Ya. Misalnya jaga muda, ya. Kalau kita muda, ya banyak-banyak kita belajar, banyak-banyak kita menuntut ilmu. Ya, ilmu dunia, ilmu akhirat wajib untuk kita pelajari. Ya. Bagaimana cara menjaga hidup kita? Ya, hidup kita ini kita isi dengan suatu perjuangan, suatu pengorbanan yang sesuai dengan kaidah agama. Kemudian kesehatan kita, ya kita jaga kesehatan kita. Ya. Mata punya hak untuk tidur, ya kita tidur. Ya. Badan kita butuh makanan, ya kita makan. Vitamin, ya, hiburan, dan lain sebagainya. Kesempatan, ya kita jaga kesempatan yang baik ini, karena kesempatan tidak akan terulang untuk yang kedua kalinya.
selalu ada kesempatan, ya kita manfaatkan kesempatan yang sebaik-baiknya. Kesempatan untuk apa? Tentunya kesempatan untuk berbuat baik. Begitu juga tentang kekayaan. Harta yang kita miliki, ya tentunya kita syukuri. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Ya bisa jadi ya, yang punya kelebihan harta ya kita sodakoh. Ya, kita sodakoh, kita memberikan haknya orang miskin, haknya orang yatim. Karena sebagian harta yang kita miliki ada haknya orang fakir, miskin, duafa maupun yatim. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal harapan tanpa ada usaha yang keras, dan harapan akan menjadi kenyataan kalau kita mau berusaha betul-betul secara optimal. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan akan bisa terwujud, sehingga kita hidup di dunia ini walaupun hidup kita sementara, tetapi akan tentukan bahagia atau sengsaranya di akhirat kelak. Mudah-mudahan fi dunya hasanah, akhirat hasanah dapat kita raih. Dalam artian bahagia di alam dunia ini, bahagia kelak di alam akhirat. Dan catatan buat kita bahwa alam akhirat itu ya, bahagia atau tidaknya sebagai tolak ukurnya adalah perbuatan kita di alam dunia ini. Jadi kesementaraan kita di dunia ini akan tentukan bahagia atau tidaknya di alam akhirat kelak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jalankan apa yang sudah digariskan di dalam Al-Qur'an, dan mudah-mudahan kita mampu ya untuk menjalankan apa yang sudah digariskan oleh Rasulullah SAW sesuai dalam hadisnya, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang beriman, betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Itu saja yang dapat sampaikan. Banyak kekurangannya saya selaku manusia dhaif ya. Banyak kekurangannya, banyak kelemahannya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai penutup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang menjadi cita-cita kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.